Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan perkataan penulis matan Salasatul Usul atau Al-Usul Ats-Tsalatsa, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, wa dalilur raghbah war rahbah wal khusyu' qauluhu ta'ala. Dalil dari raghbah, harapan, ya, rasa harap kepada Allah. Tapi dia beda dengan roja. Sebelumnya kita sudah membahas amalan hati, yaitu berharap kepada Allah, yaitu roja. Kemudian Ar-Rahbah itu takut kepada Allah, tapi dia berbeda dengan Al-Khawf. Al-Khawf juga takut kepada Allah. Nanti kita bahas bedanya. Kemudian ada amalan hati yang ketiga, yaitu Al-Khusyu'. Ini 3 amalan hati yang akan kita bahas insyaallah. Dalilnya, dalil bahwa itu adalah ibadah. Dalil bahwa itu adalah amalan hati yang berupa ibadah, sehingga wajib diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah taala, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan dan mereka menyeru kepada kami, berdoa kepada kami, yaitu kepada Allah, raghaban wa rahaban, dengan penuh rasa harap dan dengan penuh rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu khusyuk kepada kami, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul khasyah qauluhu ta'ala. Adapun dalil khasyah, khasyah berarti amalan hati yang keempat di sini, ya. Kalau nanti kita sempat, insyaallah kita bahas juga. Khasyah itu juga adalah khauf, takut juga, seperti rahbah, tapi nanti ada bedanya juga, ya. Dalil bahwa khasyah adalah firman Allah, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan khasyah, jangan takut kepada mereka, yakni kepada syaitan dan bala tentaranya, wakhshawni, akan tetapi takutlah kepadaku. Fala takhshawhum wakhshawni. Ya, janganlah takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Baik. Qauluhu ar-raghbah. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan, ar-raghbah maknanya adalah mahabbatul wusul ila syai'al mahbub. Cinta kepada sesuatu, cinta untuk menggapai sesuatu yang dicintai. Menginginkan sesuatu yang ingin dicapai. Menginginkan sesuatu yang dicintai, yakni berharap kepada hal tersebut. Itu namanya raghbah. Raghbah itu adalah roja tingkatan yang lebih tinggi lagi. Dia lebih spesifik daripada roja. Ya, karena dia adalah mahabbah, menginginkan sesuatu tersebut. Dan ada rasa cinta di situ. Ila syai'il mahbub. Ada rasa cinta di situ. Secara zatnya. Kalau berharap, dia bisa jadi sebenarnya kepada zat tersebut tidak ingin. Misalkan antara sesama manusia, misalkan antum ingin sembuh, sehingga antum minum obat. Walaupun obatnya pahit, antum telan itu, antum konsumsi itu. Betul tidak? Nah, itu roja. Berharap. Berharap Allah menyembuhkan melalui perantara itu. Tetapi, yakni secara zatnya sendiri sebenarnya kita nggak mau sebenarnya karena pahit. Tapi karena ada maslahat di baliknya atas izin Allah, dan kita bertawakal kepada Allah, bukan tawakal kepada obat tersebut, nah maka kita lakukan hal itu. Nah, roja itu mencakup itu. Tapi kalau raghbah, dia murni tentang sesuatu yang memang kita cintai secara zatnya. Ya. Jadi makanan yang sehat plus enak, begitu ya. Kalau makanan yang sehat tapi pahit, nah itu roja, kita pengen sehat tapi harus makan itu misalkan. Tapi ini makanan sehat plus enak, kita suka. Nah, ini raghbah. Ini cuma ilustrasi kalau roja dan raghbah diterapkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau terkait Allah Subhanahu wa taala, maka raghbah itu ketika seseorang itu cinta kepada sesuatu tersebut,
Misalkan ketika seseorang sholat, dia sholat 5 waktu atau puasa Ramadan atau sholat sunnah atau puasa sunnah, amalan-amalan kebaikan, bisa jadi dia merasa agak berat. Cuma dia tetap semangat melaksanakan hal tersebut karena dia tahu bahwa inilah pahala dari Allah akan kita dapatkan kalau kita melakukan hal tersebut. Cuma secara tabiat manusia, dia merasa sebenarnya berat begitu ya. Bangun subuh, aduh masih ngantuk, tapi dia tetap lakukan dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini roja, dia masuk dalam cakupan itu, dia berharap, ada rasa harap kepada Allah. Walaupun dia merasa berat di situ. Tapi kalau rohbah, dia merasakan manis dengan ngantuknya untuk sholat subuh itu. Dia suka dengan hal tersebut karena dia sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seberapa besar pengorbanan yang harus dia kerahkan, dia menginginkan hal tersebut. Dia mencintai hal tersebut. Jadi ini sama-sama rasa harap tapi tingkatannya lebih tinggi, betul tidak? Lebih khusus. Kalau orang sudah dalam amalan ibadah, dalam amalan kebaikan, amalan ketaatan kepada Allah, dia tidak hanya roja tapi juga rohbah. Ini berarti tingkatannya lebih tinggi lagi. Dia menuntut ilmu syar'i, walaupun pusing misalkan, ya, tapi dia tetap lakukan dalam rangka untuk supaya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini roja, walaupun dia merasa pusing, walaupun dia merasa berat gitu ya. Tapi kalau dia malah suka dengan rasa pusingnya tersebut, dia tahu bahwa ini adalah pengorbanan untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah raghbah. Jadi raghbah berarti mana yang lebih tinggi tingkatannya? Raghbah atau roja? Raghbah. Wa qauluhu ar-rahbah al-khauf al-muthmir lil harab minal khaufi fahiya khaufun makrunun bi amal. Rahbah itu adalah rasa takut. Sama seperti khauf, sama-sama rasa takut, tapi dia berbeda dengan al-khauf. Kalau al-khauf itu takut, tapi kalau rahbah itu khauf yang lebih khusus. Al-khauf al-muthmir lil harab minal makhuf ya, ini harusnya ya. Tadi ana salah baca, enggak kelihatan mimnya. Minal makhuf fahiya khaufun makrunun bi amal. Yaitu rasa takut yang berbuah kepada seseorang itu meninggalkan sesuatu yang ditakuti tersebut. Fahiya khaufun makrunun bi amal. Maka ini adalah rasa takut yang disertai dengan amalan. Rasa takut yang disertai dengan amalan. Jadi dia lebih spesifik lagi. Jadi kalau khauf biasa, bisa jadi dia tahu, cuma masih belum bisa menghindari hal tersebut, hal yang haram tersebut. Tapi kalau rahbah, dia tahu bahwa itu haram dan dia takut kepada Allah sehingga kemudian dia meninggalkannya. Ini namanya rahbah. Jadi lebih khusus lagi. Ya, lebih khusus lagi. Qauluhu al-khusyu', adapun amalan hati yang merupakan khusyuk, yang namanya khusyuk, apa maknanya? Az-dzul wat tatamun li'azamatillahi bihaitsu yastaslimu liqada'ihi al-kauni wasyar'i. Khusyuk maknanya adalah merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri kita, az-dzul wat tatamun. Tatamun maknanya sama dengan dzul, yaitu merendahkan diri kita di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita tunduk kepada Allah dalam setiap ketetapan-ketetapan Allah, baik secara kauni ataupun secara syar'i. Ketika kita mendapati, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu untuk kita, ya ternyata kita pengennya diterima kampus itu atau kerjaan itu, tapi ternyata Allah tetapkan kita diterima di kampus lain atau di kerjaan lain misalkan. Kemudian kita tunduk dan ridha kepada ketetapan Allah tersebut, ini namanya khusyuk. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga ridha dengan setiap ketetapan Allah tersebut, ini namanya khusyuk. Ya, ini namanya khusyuk. Nah, jadi beda dengan khusyuk dalam salat. Beda dengan khusyuk dalam salat. Kalau khusyuk dalam salat itu maksudnya adalah kita konsentrasi, kita tenang. Dan kita fokus terhadap bacaan-bacaan yang ada dalam sholat tersebut. Tapi khusyuk yang dimaksud di sini adalah ini makna yang berbeda.
Khusyuk yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang itu merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk kepada ketetapan Allah yang kauni. Contohnya tadi sudah kita contohkan, ketika Allah telah menetapkan sesuatu untuk kita ridho dengan hal tersebut, dan kita tunduk kepada ketetapan Allah secara syar'i. Kita tunduk kepada setiap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang wajib kita lakukan, yang haram kita tinggalkan, yang sunnah kita kerjakan, yang makruh juga kita tinggalkan, kemudian yang mubah kita bisa ambil, kita bisa lakukan, tapi sebagian perkara mubah yang itu bisa menjatuhkan muru'ah atau bisa menyanyiakan waktu kita, maka kita tinggalkan itu. Ini namanya khusyuk. Jadi al-khusyuk yang merupakan amalan hati, yang merupakan amalan ibadah, itu adalah maknanya adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus 3 amalan hati ini harus hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan sesuatu misalkan, rohbah tadi, rasa harap, diarahkan kepada pesugihan misalkan di suatu gunung yang lagi viral itu. Tapi anak nggak sempat untuk melihat lagi, cuma baca judulnya, habis itu udah sibuk dengan urusan anak sendiri ya. Jadi nanti kita lihat lagi ada rame apa gitu ya. Jadi yang namanya rasa harap, ketika berharap kepada pesugihan, kepada jin, kepada tempat yang dikeramatkan dan seterusnya, itu syirik akbar, berbahaya. Rohbah, rasa takut misalkan, rasa takut. Jadi takut untuk melakukan sesuatu karena sudah dipesenin sama dukunnya, misalkan jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, jangan bawa jimat ini ke tempat itu, jangan makan ini, makan itu, dan seterusnya. Ada pantangan-pantangan yang harus dilakukan supaya hajatnya terkabul misalkan. Ini berbahaya, syirik akbar. Kemudian khusyuk, merendahkan diri. Harusnya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini malah merendahkan diri di hadapan jin penunggu gunung tersebut, atau tempat keramat tersebut, atau Nyi Roro Kidul tersebut, atau mbah siapa misalkan, terserah. Beda daerah, beda versi. Jadi ini amalan hati ini, 3 amalan hati ini, ketika diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syirik akbar. Taib. Qauluhu innahum kanu. Nah, di sini kemudian Syekh Al-Utsaimin menjelaskan tentang ayat yang disebutkan oleh penulis. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Wa yad'unana raghaba wa rahaba. Dan mereka menyeru kami, berdoa kepada kami dengan penuh harap dan dengan penuh rasa takut. Wa kanu lana khoshiin, dan mereka itu khusyuk kepada kami. Fi hadhil ayatil karimah wasafallahu ta'ala al-khullas min ibadihi bi annahum yad'un Allah ta'ala raghaban wa rahaban ma'al khusyu' lahu. Dalam ayat ini, dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang ikhlas, yaitu memurnikan amalan ibadah, memurnikan tauhid hanya kepada Allah. Allah mensifati mereka bahwa mereka itu berdoa kepada Allah dengan penuh rasa harap, dengan penuh rasa takut, dan dengan penuh rasa khusyuk. Rohbah dan khusyuk. Wa du'a huna syamilun li du'ail ibadah wa du'ail mas'alah. Doa yang dimaksud di sini, doa di sini mencakup doa ibadah dan doa masalah. Itu yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Doa ibadah maksudnya adalah setiap ibadah yang kita lakukan, salat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya, birrul walidain, ini doa ibadah. Disebut doa kenapa? Karena ketika kita beribadah kepada Allah, pada hakikatnya kita meminta ridha Allah. Kita meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doa ibadah. Doa masalah yaitu ketika kita memanjatkan sesuatu, minta kepada Allah. Yang kita sebut doa selama ini itu adalah doa masalah. Nah, di sini kita lihat orang-orang yang bersegera mengerjakan kebaikan itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 amalan ini. Makanya ketika seseorang itu menginginkan untuk mencapai derajat ihsan, berlomba-lomba dalam kebaikan, harus memiliki 3 amalan hati ini. Raghbah, rahbah, dan khusyuk.
Apa yang dimaksud dengan berlomba-lomba dalam kebaikan? Maksudnya adalah ketika orang lain misalkan lalai dalam menuntut ilmu syar'i, kita semangat menuntut ilmu syar'i. Orang lain lalai untuk mempelajari Al-Quran, kita semangat mempelajari Al-Quran. Orang lain lalai mempelajari hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW, kita semangat untuk mempelajari hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW tersebut. Orang lain lalai tidak membantu dakwah, kita semangat untuk membantu dakwah. Orang lain lalai untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah, sholat malam, puasa sunnah dan seterusnya, kita semangat mengerjakan amalan-amalan tersebut. Ini yang dimaksud dengan bersegera dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, maka fahum yad'una Allah raghbatan fi ma indahu wa tam'an fi thawabihi ma khawfihim min iqabihi wa athari dzunubihim. Maka orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka itu menyeru Allah, berdoa kepada Allah, mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Jadi itu tujuannya, bukan untuk mendapatkan dunia, bukan untuk mendapatkan popularitas. Dia mengharap sesuatu yang ada di sisi Allah. Dan dia ketika melakukan amalan kebaikan tersebut, tadi apa makna raubah? Dia tidak lagi menganggap itu berat. Hawa nafsunya sudah sesuai dengan syariat. Gimana kita bisa mencapai tingkatan ini? Kita bisa mencapai tingkatan ini kalau kita mengasah, yakni mempertebal keimanan kita kepada Allah. Kita yakini bahwa amalan yang kita lakukan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak belajar ilmu syar'i karena setiap ayat dan hadis, semakin banyak ayat dan hadis yang kita pelajari, itu semakin membuat kita semakin yakin atas janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ayat dan hadis, setiap ilmu yang kita pelajari, itu bisa kita gunakan untuk mempertebal keimanan kita. Semakin kita bersemangat, semakin kita tahu bahwa ini yakni misalkan zakat misalkan. Bisa jadi ada orang tetap bayar zakat, tapi sebenarnya dalam hatinya, waduh ini keluar lagi, betul tidak? Dia dianggap pengeluaran. Tapi ketika dia mempelajari dalil-dalil tentang keutamaan zakat, tentang pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia ketika mengeluarkan zakat tersebut, dia tidak menganggap itu sebagai pengeluaran. Dia menganggap itu sebagai ini bentuk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu pasti dibalas dengan lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan raghbah. Jadi dia cinta untuk melakukan hal tersebut. Dia mengharapkan pahala dari Allah, dan dia juga melakukan hal tersebut disertai juga dengan rasa takut dari hukuman atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut terhadap konsekuensi dari dosa-dosa mereka. Dosa yang dilakukan oleh seseorang itu bisa memberikan athar, bisa memberikan pengaruh kepada keimanannya, kepada dirinya sendiri, dan kepada orang lain, terutama kepada keluarganya. Ya, bahkan para ulama generasi terdahulu, seperti siapa misalkan Ibnu Sirin, beliau berdagang parfum, dan parfumnya itu misalkan di zaman dulu dimuat di dalam kantung-kantung kulit begitu ya. Kemudian stoknya itu ditaruh di rumah beliau, kemudian pada satu malam seluruh stok tersebut habis karena digigiti tikus. Kemudian Ibnu Sirin kemudian mengatakan, ini bisa jadi karena dosa ana yang ana lakukan puluhan tahun yang lalu yang itu. Coba bayangkan. Jadi satu dosa itu. Ya, jadi mungkin ini Ibnu Sirin, tentunya ulama generasi terdahulu, ketika ada satu musibah langsung kepikiran dosa tertentu itu, karena bisa jadi cuma itu dosa besar yang dilakukan, atau dosa yang sampai terngiang sampai waktu itu begitu ya, sampai sekarang. Kalau kita gimana berarti? Sekedar untuk nginget dosa kita ini udah itu kerjaan full time, betul tidak? Subhanallah. Nah, jadi dosa itu bisa memberikan athar, bisa memberikan pengaruh kepada diri kita dan kepada keluarga kita. Bisa mempengaruhi keberkahan, bisa mempengaruhi keistiqomahan diri kita dan keluarga kita. Makanya ketika kita mendapati misalkan anak kita misalkan susah untuk ibadah, susah untuk diatur, misalkan diatur untuk kebaikan tentunya, kemudian susah untuk berbakti kepada orang tua misalkan, bisa jadi itu pengaruh dari dosa kita. Bisa jadi itu karena uang haram yang kita gunakan untuk memberikan makan kepada keluarga kita. Itu kan dosa. Ya, jadi dosa itu bisa memberikan pengaruh.
Wal mu'min yanbaghi an yas'a ila Allah Ta'ala bainal khaufi war raja. Seorang mukmin itu wajib untuk beribadah kepada Allah itu antara khauf dan raja, antara rasa takut dan rasa harap. Wa yughallibur raja fi janibi ta'ah liyansatu 'alaiha wa yu'ammila qabulaha. Jadi orang tersebut ketika kondisinya itu yakni dia sedang beribadah kepada Allah, maka dia harus perbesar sisi roja, sisi rasa harap kepada Allah. Ketika dia sholat, ketika dia menuntut ilmu, ketika dia berpuasa, perbesar sisi roja, yaitu berharap kepada Allah, berharap supaya itu diterima oleh Allah, supaya dia semangat mengerjakan amalan tersebut. Ya, supaya dia bisa yakni ada rasa harap supaya amalan tersebut diterima. Kalau kita puasa kemudian kita mikirnya, kayaknya puasa kita ini nggak akan diterima oleh Allah deh. Siapa ana gitu ya? Misalkan begitu. Nah, itu nanti jadinya amalannya jadi nggak semangat. Zakat misalkan, kita udah bayar zakat, habis itu kita merasa, kayaknya nggak akan diterima oleh Allah ini kayaknya. Udahlah ini cuma formalitas saja lah, cuma untuk menggugurkan kewajiban aja lah. Jadi nggak semangat. Maka ketika melakukan amalan, kita perbesar sisi roja. Wa yughallibul khauf idza hamma bil ma'siyah liyahruba minha wa yanju min iqabiha. Dan seseorang tersebut perbesar sisi khauf, sisi takut kepada Allah ketika dia itu sedang ingin melakukan maksiat. Supaya apa? Supaya dia bisa lari dari maksiat tersebut, tidak jadi melakukannya, dan supaya bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sedang menginginkan untuk melakukan maksiat, kita harus perbesar rasa khauf kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik. Jangan dibalik ketika kita sedang ingin melakukan kemaksiatan, yang kita munculkan adalah roja. Santai aja, Allah kan Maha Pemaaf. Misalkan gitu. Santai aja, nanti kan bisa tobat. Tobatnya bisa nanti. Itu berarti apa? Ketika kita sedang mau melakukan maksiat, kita yakni mengangkat, memperbesar sisi roja. Ini salah. Sebagaimana tadi ketika ibadah, kemudian kita perbesar sisi takut kepada Allah begitu ya, ini kayaknya nggak akan diterima nih. Atau yakni Allah Subhanahu wa taala itu ketika ketika kita mau melakukan ibadah itu harus bagus, harus sesuai dengan, benar-benar harus sesuai gitu ya. Anda nggak akan bisa untuk sampai di situ. Kayaknya amalan ibadah ini nggak akan diterima. Ya, ini berarti apa? Ini berarti kesalahan. Karena ketika sedang melakukan amalan ketaatan itu harus sisi rojaknya yang harus diperbesar. Sama seperti ketika menuntut ilmu syar'i. Ketika menuntut ilmu syar'i itu apa? Amalan ibadah atau maksiat? Amalan ibadah. Jadi harus diperbesar sisi rojaknya. Kita berharap dengan ilmu syar'i yang kita pelajari ini, kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan ilmu syar'i yang kita pelajari ini, kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk menguasai bidang ilmu tersebut, untuk memahami bidang ilmu tersebut, untuk menjadi ahli di bidang ilmu tersebut. Kita berharap kepada Allah demikian. Jangan kemudian kita belum menuntut ilmu syar'i, kemudian khauf yang dikedepankan, atau ya roja tidak kita perbesar sama sekali dengan mengatakan bahwa anak kayaknya nggak akan paham ini bidang ilmu ini, susah gitu misalkan ya. Ini kesalahan. Betul tidak? Ini berarti apa? Ketika melakukan amalan ketaatan, yaitu menuntut ilmu syar'i, kita tidak memperbesar aspek roja. Kita tidak menghadirkan amalan hati, yaitu roja. Roja ini amalan hati. Amalan hati yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dilatih. Dan itu yang harus dihadirkan. Roja itu ketika kita menuntut ilmu syar'i. Tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi merasa sudah tidak bisa duluan itu adalah putus asa. Merasa kita tidak akan bisa menjadi orang yang berilmu walaupun belajar keras misalkan, ini sudah putus asa duluan berarti. Tidak boleh sama sekali. Gimana antum menggapai sesuatu kalau antum sudah merasa Anda kayaknya nggak akan nyampe ke sana? Tidak mungkin. Kita lihat misalkan kisah para ulama generasi terdahulu, ini belum isya kan? Taib.
Kita lihat misalkan ya yang masyhur misalkan Al-Kisai. Beliau adalah ulama nahwu mazhab Kufah ya, beliau mazhab Kufi. Jadi beliau karena di nahwu ada dua mazhab Basri dan Kufi. Basri ulamanya base-nya di Basrah, Kufi di Kufah gitu kan. Al-Kisai termasuk mazhab yang Kufi. Ulama besar dalam bidang nahwu. Tapi pada awal-awal ketika belajar ilmu nahwu, beliau tidak bisa sama sekali. Dan beliau hampir putus asa sampai beliau melihat ada semut yang gerak vertikal di dinding, jalan vertikal di dinding, membawa beban yang lebih besar daripada tubuh semut tersebut. Dan semutnya kesusahan, tapi tidak putus asa. Jatuh, kemudian dia ambil lagi, naik lagi. Jatuh lagi, ambil lagi, naik lagi. Sampai akhirnya bisa menaiki dinding tersebut. Kemudian Al-Kisai mengatakan, ini makhluk Allah yang kecil. Kalau dia bisa berusaha, bekerja keras, meraih rizki, dan tidak putus asa dari hal tersebut, walaupun tantangan tersebut itu, yakni makanan yang mau dibawa oleh semut tersebut, benda yang mau dibawa oleh semut tersebut lebih besar dari ukuran tubuhnya, tapi dia tetap semangat, tidak ada kata menyerah, dan akhirnya dia alhamdulillah bisa. Mengapa Anda yang jauh lebih besar tubuhnya daripada semut ini kemudian menyerah begitu saja? Itu perkataan Al-Kisai. Contoh lain misalkan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu baru belajar ilmu syar'i bukan dari kecil, tapi setelah dewasa. Beliau masuk masjid, kemudian ditegur oleh orang. Kenapa antum nggak sholat? Tahiyatul masjid. Akhirnya beliau sholat. Di waktu berikutnya beliau masuk masjid, kemudian sholat, ditegur lagi. Kenapa antum sholat? Nggak boleh sholat. Ini waktu yang dilarang untuk sholat. Ya, karena di mazhab Maliki, ya ya intinya begitulah. Intinya ketika waktu yang dilarang untuk sholat, walaupun itu tahiyatul masjid, nggak boleh. Ada pendapat demikian, ada khilaf di situ. Intinya Ibnu Hazm kemudian bingung. Ini anak kemarin nggak sholat, kemudian ditegur untuk sholat. Sekarang anak sholat, kemudian ditegur. Kenapa antum sholat? Gimana kalau kita sendiri yang belajar ilmu syar'i supaya kita tahu yang bisa membedakan mana kondisi yang kita sebaiknya sholat dan mana kondisi yang sebaiknya kita tidak sholat. Akhirnya dari situlah kemudian Ibnu Hazm menuntut ilmu syar'i. Dan walaupun tentunya beliau menghadapi berbagai tantangan, ya susah, tapi akhirnya beliau sampai juga pada tahapan derajat ijtihad. Itulah Ibnu Hazm. Beliau ijtihadnya dalam mazhab Zahiri. Itu mazhab yang juga diakui dalam ilmu fikih begitu ya. Mazhab Zahiri. Tapi enggak masyhur, cuma dikenal oleh para ulama dan penuntut ilmu, cuma ada di kitab-kitab. Tapi sekarang yang mengamalkan jarang. Tapi itu termasuk perkara khilafiyah ijtihadiyah. Jadi kita lihat misalkan itu perjuangan dan ada sebagian yang tidak sampai jadi ulama. Tapi Anda contohkan misalkan ya, ada salah seorang yang dulu belajar, yakni udah sepuh tapi belajar ilmu syar'i semangat sekali. Dan ya memang nggak bisa sampai pada taraf pengajar, tapi beliau semangat sekali untuk menuntut ilmu syar'i. Kajian selalu terdepan, kemudian selalu murojaah. Walaupun memang nggak sampai jadi pengajar beliaunya, tapi karena beliau melakukan hal tersebut, anak-anaknya menjadi melihat itu, cucu-cucunya melihat hal tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya jadilah dari generasi-generasi anaknya dan cucunya para penghafal Al-Quran. Kemudian ahli dalam ilmu syar'i. Ya, ini contoh, ini kisah saja gitu ya. Walaupun kita nggak sampai menjadi pengajar atau menjadi ulama besar, dan memang bisa jadi nggak semua menginginkan untuk hal tersebut begitu ya. Tapi anak katakan, kita belajar ilmu syar'i tidak usah pikirkan nanti jadi apa. Kita belajar ilmu syar'i untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum dimudahkan oleh Allah sehingga ketika belajar ilmu syar'i tersebut antum bisa mencapai level pengajar, ya ngajar, selesai. Nggak usah kemudian yakni terbebani dengan anak nanti harus jadi pengajar atau gimana gitu ya.
Nggak usah terbebani dengan hal tersebut. Intinya kita pelajari ilmu syar'i dengan baik, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, selesai. Ya, cukup. Kalau bisa jadi pengajar, ngajar. Memang waktunya itu kewajiban antum untuk ngajar kalau sudah wajib. Tapi kalau belum bisa, alhamdulillah. Ya, kita nikmati prosesnya. Betul tidak? Nah, jadi walaupun misalkan bukan kita yang jadi pengajar, tapi yang namanya amalan kebaikan, pintu masuk surga tidak harus melalui menjadi pengajar ilmu syar'i. Bisa jadi melalui amalan puasa kita, bisa jadi melalui amalan ibadah kita yang lain misalkan. Atau bisa jadi nanti karena kita semangat, minimal anak kita, cucu kita, istri kita, ya, menantu kita dan lain sebagainya, tetangga kita, kawan kita, tertular semangat tersebut, kemudian ikutan belajar ilmu syar'i. Ada satu orang saja yang semangat, akhirnya awalnya nggak semangat, kemudian menjadi semangat belajar ilmu syar'i. Setelah melihat kita semangat, kita dapat pahala juga ketika dia mengamalkan amalan ibadah yang dia amalkan setelah dia belajar ilmu syar'i tersebut. Berarti tinggal hitung berapa banyak itu. Banyak sekali, betul tidak? Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan amalan ketaatan. Kita berharap kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, mendapatkan ridha Allah dan masuk surga melalui pintu-pintu surga yang itu banyak, begitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.